Ruang Rupa berdiri tahun 2000, diinisiasi oleh beberapa seniman di Jakarta. Awalnya memang itu didirikan pasca 98 ketika ada era keterbukaan. Keinginannya cuma bikin wadah aja gitu, bikin wadah untuk seniman-seniman muda untuk bisa kumpul, untuk bisa kerja bareng, membuka juga sama teman-teman untuk bereksperimen, dalam artian kita berproses bareng, nggak peduli dulu hasil akhirnya apa gitu. Yang menjadi bahan dari kita bicarakan itu konteksnya itu konteks urban biasanya. Dan kemudian dari situ berubah jadi platform yang ternyata bisa jadi ruang belajar bersama. Ada satu model belajar yang kami bawa ke sini, di mana praktek kerja kami formulasikan menjadi sekolah non formal. Dari sekolah non formal ini dibentuk semacam kelompok kerja gitu bareng untuk bisa belajar inisiatif-inisiatif di ruang kota. Proyek ini sebelumnya pernah dikerjakan di Aichi Triennale 2015. Waktu itu namanya Ruru Gakko. Gakko itu artinya sekolah, dan kemudian di sini dibawa lagi. Namanya terinspirasi dari taman siswa yang ada di Jogja, jadi pakai nama perguruan Taman Ruru. Proyek ini kan sebenarnya membayangkan satu tempat belajar di mana pengetahuan itu sebenarnya tersebar di sekeliling. Jadi tidak membayangkan seperti sekolah yang kita kenal sekarang, yang pengetahuan itu diambil dari luar dan terputus dari lingkungan sekitar. Jadi pengetahuannya sebenarnya pengetahuan yang mungkin tercecer atau hampir hilang atau bahkan hilang atau dilupakan atau tidak dianggap sebagai sebuah praktek atau pengetahuan gitu. Itu kan model gitu ya. Dan kita membayangkan mungkin kayak model itu ada kita adaptasi ke sini dengan konteks yang berbeda gitu. Yogyakarta gitu. Jadi kami jalan aja keliling nih ke bawah, lihat ada apa aja, ada potensi apa, ada kisah-kisah apa, cerita-cerita apa. Nah dari situ teman-teman bikin semacam pemetaan, kata-kata kunci apa yang menarik untuk dipelajari bersama. Ini kita lagi mapping kebutuhan nih untuk belajar misalnya sejarah mesti kemana ya, untuk belajar pengelolaan kampung di mana ya gitu. Nah jadi ini baru tahap awal gimana teman-teman nulisin minat atau potensi dari pengamatan awal. Kita tuh dilatih untuk melihat sekitar kita dengan sadar. Metodenya pakai radius 1 km itu. Ketika berjalan-jalan itu sempat ada ibu-ibu yang ngomong, Arjokniku isinya nopo mbak. Makanya Taman Ruru ini mencoba untuk kayak kita perlu deh memberikan juga value-value yang ada di sini untuk mereka rasakan. Jadi mereka tidak hanya tahu tapi mengerti gitu. Kali ini batch kedua, kloter kedua ini sebenarnya subjeknya itu praktik spasial. Paling gampang bilangnya adalah ruang bisa dijadiin medium kesenian gitu ya. Dan itu yang sebenarnya pengen dalam beberapa hari ke depan kita pengen bahas gitu ya. Kami bersama peserta itu melakukan kunjungan ke co-housing sama dia. Sebenarnya itu untuk mengajak peserta untuk melihat langsung gitu praktik yang udah ada. Jadi bukan cuma teori-teori tapi ngelihat juga gimana ruang yang dikelola secara bersama, secara kolektif, berbagi sumber daya itu ada, bahkan bisa sampai jadi ruang hidup gitu. Di batch 3 ini lihat lagi atau fokus lagi ke usaha atau model ekonomi yang ada di sekitar, terutama fokusnya ke warung. Tujuannya sih mencoba mencari alternatif gimana caranya mendapatkan income untuk dia sebagai seniman individu ataupun kolektif gitu ya, ataupun kelompok. Yang menarik di model ekonomi itu nggak cuma sistemnya tapi misalkan dari jenis transaksinya gitu. Mungkin transaksinya nggak hanya seperti biasanya jual beli aja gitu, bisa jadi bisa tukar dengan barang atau akan diberikan secara cuma-cuma di jam tertentu dan lain sebagainya. Halo semuanya, selamat datang di Perguruan Taman Ruru. Perguruan Taman Ruru ini merupakan bagian dari Ruang Rupa.
Kamar Ruru adalah model pengkaryaan berbasis pembelajaran. Jadi presentasinya adalah berbasis kolaborasi. Dan untuk kali ini adalah acara yang kami buat, yaitu Hanya Memberi Tak Harap Kembali. HMTHK ini merupakan proyek seni dari Ruang Rupa dalam bentuk pameran bersama. Tentunya di Arjok Motif Amalan 2025. Di batch yang terakhir ini jadi kayak statement terakhir hasil dari catatan-catatan yang kita sebut harvest biasanya. Dari harvest selama proses itu, habis itu diedit. Intensinya adalah gimana kalau kita harus membagikannya ke orang lain gitu ya, atau ke publik. Bagaimana catatan yang tadinya internal itu lalu dipublikkan gitu, dibagikan gitu. Untuk project yang akhirnya jadi gitu untuk diriku sendiri ya project komik sih. Ada yang hadir tetapi tak diundang. Aku pengen mencoba mengapresiasi di sekitar lingkungan inilah. Aku punya program namanya Gaber, Gambar Bersama, dengan anak-anak Gampingan. Aku mencoba memantik mereka dengan beberapa pertanyaan, lalu mereka menjawabnya menggunakan gambar gitu. Kalau punya uang banyak, mau beli apa? Kalau mau punya rumah, pengen punya rumah yang seperti apa? Mudah-mudahan sih kita berharapnya peserta bisa ngembangin itu di dalam kelompok yang sudah ada sekarang gitu ya, atau mulai menjadi virus dan mengembangkannya di tempat-tempat lain gitu ya. Bisa ngebayangin tidak membesarkan sesuatu yang kecil jadi gede gitu, tapi membuat yang kecil-kecil tapi banyak gitu dan berkoneksi.